selama sekolah kita. Dari rapor pendidikan 2022 kita mengalami penurunan pada kategori literasi dan numerasi di sekolah kita. Karena itu kita mengambil langkah, ya, mengambil ancang-ancang pada kegiatan baru yang juga berasal dari sosialisasi yang sudah dilaksanakan di kabupaten, yang dihadiri oleh salah satu guru hebat kita, Ibu Almaidah, ya, menghadiri kegiatan mengenai pengembangan literasi sekolah di Selat Panjang. Maka pada hari ini kita mendengarkan sosialisasinya dengan tema diseminasi pengembangan literasi sekolah. Di sini nanti kita akan mengetahui program-program apa, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sehingga literasi dan numerasi di sekolah kita dapat kita tingkatkan daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu saja supaya acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita konsentrasi, ya, mendengarkan nanti, dan juga nanti seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, ya, sekiranya belum dimengerti atau bagaimana program kita selanjutnya, kita bisa bertanya kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Almaidah, SPD SD. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembukaan ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya guru-guru hebat SD Negeri 8 Wonosari. Selanjutnya, sosialisasi ini akan langsung disampaikan oleh salah satu guru hebat SD Negeri 8 Wonosari, Ibu Almaidah, SPD SD. Kepadanya kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah Negeri 8 Wonosari, Ibu Musdawati SPD, dan terima kasih kepada teman-teman. Kita mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Saya akan menyampaikan tentang diseminasi pengembangan literasi sekolah yang telah disampaikan kemarin di Selat Panjang, ya. Saya mewakili dari teman-teman bahwa kita akan memperbaiki apa sih itu literasi, pengertian literasi itu sendiri apa. Jadi kita akan simak setelah ini diseminasi pengembangan literasi sekolah. Diseminasi itu sebetulnya bentuknya sosialisasi. Nah, untuk itu hari ini kita akan bersosialisasi. Cuman diseminasi juga bahasa yang masih kita kenal agak langka, masih baru. Jadi kita biasakan bahwa sosialisasi itu sama dengan diseminasi. Oke, baik, kita lanjut. Latar belakang literasi, ya, mengapa itu? Kemudian kita susun bukunya di situ. Kemudian pada pojok baca itu adalah tempat di mana anak akan membaca. Nah, boleh di luar kelas, lesehan, di mana saja, atau di bawah pohon, senyaman anak. Itu namanya pojok baca. Asal bisa dia duduk baca di situ berarti pojok baca. Iya. Sedangkan sudut baca nggak bisa pindah-pindah. Ya, kalau sudut baca memang tempat bukunya, Bu. Ya, tempat bukunya. Iya. Pojok baca di mana saja. Iya. Ya, terima kasih Bunda pencerahannya, luar biasa. Sama-sama, Bu. Oke, Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini mungkin saya memberi saran, ya. Saya mau memberi saran kepada buat semuanya, nanti supaya saya kurang paham, ya. Menyediakan bahan bacaan atau buku dengan buku dan lingkungan kayak teks ini bisa Bunda jelaskan? Menyediakan bahan bacaan. Kita menyediakan bahan bacaan, kita yang menyediakan, gurunya yang menyiapkan, Bu. Nah, jadi nanti kita kan akan membuat buku yang berjenjang nih. Buku mana yang layak dibaca oleh anak?
yang sesuai. Kalau untuk anak satu dia kan cuma paling satu kalimat atau 2 buah kata diselingi dengan gambar. Itu kan cocoknya untuk anak kelas 1. Nah, kalau anak kelas tinggi sudah tidak membaca itu lagi. Dia bacanya yang ada beberapa kalimat atau berupa paragraf. Nah, sehingga itu sesuai untuk dia baca. Itu menyediakan bahan bacaan itu kita yang menyediakan ya. Buku dan lingkungan kaya teks. Lingkungan kaya teks nanti kita bisa menempel di dinding berupa tulisan-tulisan yang bisa membangun untuk anak. Boleh berupa cerita singkat atau di situ mungkin ada tambahan Ibu Eli, mungkin Ibu bisa menambahkan. Silakan. Baik, izin ya Bun ya. Iya. Kalau untuk lingkungan kaya teks ini mungkin berupa anekdot juga bisa ya. Bisa, Maksudnya, bisa. Kata-kata motivasi. Boleh. Mungkin kalau untuk anak kelas 1 cukup gambar yang menurut dia menarik saja dan dia bisa menyimpulkan apa sih dari gambar ini. Itu juga sebagian dari literasi ya Bun ya. Betul. Tidak hanya membaca dan menulis saja kalau literasi. Bisa memahami apa sih gambarnya ini. Mungkin anak itu contohnya kita menempelkan sebuah gambar anak sedang memungut sampah ya kan. Oh si ini sedang memungut sampah. Dari gambar itu dia bisa bercerita. Saya tadi sudah melihat gambar di sana. Gambar apa yang kamu lihat? Ini sedang memungut sampah. Begitu. Mungkin kalau untuk lingkungan kaya teks ini bisa dimulai dari gerbang mungkin ya Bun ya? Boleh ya. Tidak harus di kelas saja ya. Di luar juga. Kalau bisa di pohon-pohon itu. Ini pohon apa sih? Kita tulis. Di WC itu kita tulis apa sih peraturan untuk ke dalam WC itu apa. Itu bisa kita buat. Jadi berkaitan dengan pembiasaan tadi ya, pembiasaan anak. Jadi dimanapun dia melihat tuh dia akan membacanya secara tidak langsung. Itu bisa juga menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Seperti itu. Menambahkan sedikit, kita kan akan membuat buku berjenjang ya. Jadi untuk nanti kelas 1 kita akan menandai pakai berupa stiker lah. Ya, berarti rencana awal dan rencana kita akan membuat stiker untuk anak kelas 1 misalnya kita tandai apa. Coba kita buat misalnya kalau kelas 1 kecil aja kita tulis 1, berarti itu bahan bacaan untuk kelas 1. Iya Bu. Nanti kelas 2 lain lagi, berarti bukunya itu buku berjenjang, itulah yang kita akan bedakan. Terus satu lagi saran yang mau ingat ya, dalam format kegiatan nanti, coba buat format dalam kegiatan menuliskan kesimpulan bacaannya setelah itu. Jadi saya harap tidak Ibu hilangkan sehingga nanti dapat dikumpulkan yang sesuai dengan rencana semalam kita terbitkan. Ya, kita cari nanti penerbitnya. Jadi ini usaha kita 6 bulan. Jadi kesimpulan per anak tuh nanti ditulis ya, umpama Elianita judul ini kesimpulan ini, judul ini kesimpulan ini, judul ini kesimpulan ini. Ini bukti anak kita sudah melakukan pengembangan membaca. Nanti kita cari itu nggak mahal-mahal menerbitkan itu, bisa kita usahakan nanti. Ya, mungkin bisa kita perencanaan juga ke dalam dana bos untuk dana penerbitan buku SD 8 Sari. Dari situ nanti kita lakukan. Bisa ya? Jadi setiap selesai satu bacaan ya, satu kegiatan bacaan, minta anak menuliskan sendiri hasil kesimpulannya. Nah, apa-apa dari kalau dapat nampak perkembangannya. Awal pertama sedikit dia pandai, sampai nanti dia mampu kita latih memberi kesimpulan yang cantik. Nah, itu aja tambahan. Baik Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan sudah kita rencanakan ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan, bermanfaat dan SD 8 ini maju tentunya di masa hadapan. Amin. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Marsha boleh. Sayuran dan buah sayur. Lanjut, sebelahnya apa? Bayi gajah belajar minum. Oke, lanjut Mbak. Kuda untuk Vita. Lanjut. Mona naik kereta. Baik, terus lanjut. Bermain teka-teki. Sebelahnya. Loli dan madu istimewa. Mbak Samia. Gajah di sekolah. Monster makanan. Oh, ini seru nih ceritanya nih. Kamu Mas Nabian? Sabu dari seram. Mas Diki. Nabi Nabi Ilyasa alaihissalam. Oke, Mas Razi. Sang pemanah. Sang pemanah. Mas Yosi. Nasi goreng beras jagung. Tualan. Mas Ilham. Nasi goreng beras jagung. Nasi goreng beras jagung. Mas Alvin. Gambar. Jadi hari ini anak itu sudah memegang buku bacaan masing-masing. Hari ini bisa membaca. Ayo kita mulai ya. Ayo buka bukunya. Baik. Mau menceritakan tadi buku yang dibaca apa ya dan apa isinya? Boleh Mbak Amel, silakan. Sini Mbak Amel. Ayo. Bunda ya. Iya. Teman-teman, tadi saya sudah membaca buku yang berjudul Vita untuk Vita. Penulisnya Tias Tatanka, ilustrator Mantap Studio. Jadi ceritanya si Vita menemukan Vita. Dia sangat suka Vita itu. Kemana-mana dia memakainya. Ternyata bukan punya dia, punya si Nimas. Karena itu bukan miliknya, lalu dia mengembalikannya ke Nina. Oke, terima kasih Mbak Resi. Tepuk tangan untuk Mbak Resi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bunda sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah. Jadi coba dengarkan, saya dengarkan. Hari ini kita akan bercerita. Halo. Kita akan bercerita. Oke, bunda nanti akan cerita. Anak bunda dengarkan dengan baik. Namun sebelum cerita, sekarang perhatikan anak bunda buku yang di sini lihat, udah. Nah, di buku ini namanya buku berjenjang. Bunda tandai dengan tanda apel 1. Apel berwarna merah, berarti itu buku untuk anak bunda yang kelas 1. Nah, ini buku-buku kita. Sekarang kita akan membacakan cerita. Bunda akan bercerita. Nah, anak bunda silakan pilih mau pilih yang mana.
video. Ilustratornya yaitu Siska Andriani. Nah, Bunda akan ceritakan ke anak-anak semuanya. Kita buka ya. Di gambar apa? Burung. Nah, Bunda akan tempelkan ini di sini. Oke, seperti biasanya ya. Nanti Bunda akan buka per lembar. Oke, anak Bunda kelihatan semuanya? Oke, kalau kelihatan sekarang perhatikan. Nah, siang itu Ciki si burung pipit melihat anak-anak sedang berpesta. Selamat ulang tahun. Nah, itu anak-anak sedang berpesta. Pesta apa? Pesta ulang tahun. Ini ada apa? Burung. Nah, saat pesta ulang tahun kita buka sebelahnya. Oh lala, satu balon terlepas, kata anak-anak salah satu anak itu. Nah, si burung ini melihat. Nah, balon itu terbang tinggi. Kita buka lagi ya. Nah, kemana balon itu pergi? Kemana? Ke langit, ke udara. Ciki mengikuti balon merah. Ini dia Ciki. Nah, iya, burung ini namanya Ciki. Ciki mengikuti balon merah. Balon merah semakin jauh. Nah, lama-lama balon itu mengecil dan terbang rendah. Tahu? Semakin kecil. Nah, dia berarti semakin menurun. Lihat, balon merah turun ke sungai. Nah, ini ada apa saja? Ada bebek. Berarti balonnya jatuh ke sungai. Nah, bebeknya. Oke, bebeknya ada berapa? 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut. Oh, tidak. Seekor bebek akan memakan balon itu, kata si Ciki. Nah, hei, jangan dimakan, nanti kamu sakit perut, kata Ciki. Nah, sama siapa mau dimakan? Sama si bebek mau dimakan. Ini bebek. Angsa. Bebek. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada angsa, ada bebek. Oke, Ciki membawa balon merah. Ini dia, Ciki membawa balon merah. Dia apa? Pakai paku. Ya. Kemana Ciki membawa balon merah pergi? Nah, ini dia. Nah, aha, tempat sampah. Ada sampah apa saja di sini? Ada non-organik dan organik yang kemarin kita pelajari kan?